Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, masalah perzinahan dan percabulan semakin hari semakin marak dan terang-terangan. Dan celakanya hal ini mulai dipandang atau dianggap hal yang biasa, seakan-akan menjadi sebuah gaya hidup modern. Allah sesungguhnya sangat menentang dosa perzinahan dan juga dosa percabulan. Dan di dalam Alkitab, khususnya di dalam hukum Musa, kita melihat dosa perzinahan akan membawa kematian. Tuhan Yesus dengan lugas mengatakan di dalam Matius 5 ayat 27 hingga yang ke-30. Bacaan lanjutan kita untuk kita merenungkan khotbah di bukit. Ayat yang ke-27 dari pasal yang kelima berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudaraku, tentu saja apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat mengejutkan para pendengarnya. Dosa perzinahan dan percabulan dimulai dalam hati. Ya, hati yang berdosa, hati dan pikiran yang sulit untuk hidup di dalam kekudusan, hati yang dipenuhi dengan dosa perzinahan dan percabulan akan menyeret manusia untuk terus memuaskan hasratnya, memuaskan nafsunya, melakukan banyak cara yang begitu rendah, bahkan tidak peduli dengan mereka yang menjadi korban nafsunya. Lihat saja saudara, kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, perselingkuhan, prostitusi yang semakin hari semakin marak, bahkan di dunia medsos. Saudara, kita melihat hal seperti ini. Tentu saja saudara-saudara, ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Bagaimana pornografi, prostitusi online begitu marak. Sekali lagi saudara-saudara, seakan-akan ini tidak lagi dipandang sebagai satu dosa, tapi seringkali dianggap sebagai satu gaya hidup modern. Inilah yang sesungguhnya akan menjadi tantangan bagi orang percaya di tengah maraknya dunia pornografi. Kita harus berani untuk hidup kudus. Tuhan sudah memanggil kita dipisahkan dari dunia yang berdosa ini untuk masuk di dalam rencana kekalnya. Allah menghendaki saya dan saudara menjadi saksinya. Disinilah saudara-saudara, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengejar kekudusan, bukan kepada keberdosaan. Kita harus berani berkata tidak untuk semua tawaran perzinahan dan juga percabulan. Ingatlah, tatkala kita menganggap biasa dosa perzinahan dan percabulan, maka sesungguhnya kehancuran sudah ada di depan mata kita. Kita harus waspada bahwa dalam diri kita ini ada monster kecenderungan dan ketertarikan untuk kita menikmati yang namanya dosa. Hati dan pikiran kita harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus agar kita tidak terjebak dengan tipu daya iblis yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa perzinahan dan percabulan. Saudaraku, setiap hari kita ini diperhadapkan dengan godaan ini.
baik secara langsung di depan mata kita maupun juga secara visual yang tersaji di dalam dunia maya. Entahkah itu melalui handphone kita, komputer kita. Kita harus berani meng-cut dan tidak meneruskan. Jika tidak, kita akan terjebak dan sulit untuk melepaskannya. Martin Luther pernah mengatakan seperti ini: Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat mencegah mereka membuat sarang di rambut Anda. Mari saudara, hari ini kita terus meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa agar kita boleh hidup kudus di tengah banyak godaan dosa perzinahan dan percabulan yang ada di depan mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui perenungan kami, bacaan kami boleh diingatkan kembali tentang dosa percabulan, dosa perzinahan. Satu dosa yang terus-menerus menjadi satu pergumulan manusia dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Tolong kami supaya hari ini, hari-hari yang kami lewati boleh memiliki kekudusan hidup. Tolonglah kuasa Roh Kudus untuk mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa seperti ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita menjaga hati supaya kita tidak jatuh di dalam dosa perzinahan, dosa percabulan atau terikat pornografi. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai